Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sudah makan kalian tadi di rumah? Sudahnya, karena makan itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh kita supaya kita bisa semangat dalam belajar. Siap belajar? Siap? Nah, alhamdulillah. Baik, untuk agar lebih semangat, Bapak akan ice breaking dulu. Siap ice breaking? Siap? Nah, baik, Bapak akan pandu ya. Tepuk atin. Atin artinya buah tin. Jumlahnya 8 ayat diturunkan di Mekah. Ya, tepuk tangan untuk semuanya, tepuk tangan. Nah, melanjutkan, Bapak akan absen dulu ya. Absen terlebih dahulu. Nah, Adrian, hadir? Nah, baik ya, berarti semuanya hadir. Alhamdulillah. Nah, baik. Anak-anak yang Bapak cintai, untuk memulai pembelajaran para kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diteruskan dengan membaca doa. Silahkan kepada Alpin untuk memimpin membaca doa di dalam hati. Oke, sudah selesai? Alhamdulillah. Mengapa kita harus berdoa? Karena kita itu dalam menuntut ilmu itu diharuskan berdoa supaya apa yang kita tuntut, apa yang kita pelajari itu dimudahkan dan diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian seperti mana pembiasaan di sekolah kita, setelah kita berdoa itu kita akan membaca surat-surat pendek ya, surat-surat pendek. Nah, kita sekarang membaca surat Atin bersama-sama, siap? Nah, ya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan membaca sholawat. Nah, Allahumma sholli. Terima kasih, semoga sekali lagi pembelajaran pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Allah menurunkan kepahaman kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, adik-adik semua, anak-anak yang Bapak cintai, di sini sebelum kita melanjutkan kepada apa tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan untuk pertemuan sekarang, alangkah baiknya Bapak di sini akan sedikit memberikan motivasi kepada kalian. Apa motivasi untuk hari ini? Motivasinya adalah jangan lupa kita bersyukur. Apa cenah? Apa cenah? Winda apa? Jangan lupa kita. Nah, bagus. Karena apa? Dengan bersyukur kita akan lebih semangat, kita akan lebih giat, kita akan lebih dicintai oleh Allah. Dan bersyukur juga ini nanti ada kaitannya dengan materi pembelajaran yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Nah, baik. Kemudian di sini untuk semester 2 kelas 4, semester 2 kelas 4 ya, bab pertama itu untuk materi pendidikan agama Islam itu kita akan membahas tentang mari mengaji dan mengkaji surat Atin. Nah, Kakak Alpin apa cenah? Mari mengaji dan mengkaji surat Atin. Yang mana untuk capaian pembelajaran di sini peserta didik mampu membaca, menghafal dan menulis dan serta memahami pesan pokok yang ada pada surat Atin ataupun surat-surat pendek. Kebetulan untuk kelas 4 di sini kita akan mempelajari surat Atin. Yang mana untuk tujuan pembelajaran di sini yang pertama kita akan membaca surat Atin. Yang kedua memahami makna yang terkandung dalam surat Atin. Yang ketiga mengambil hikmah yang terkandung dalam surat Atin. Nah, tapi anak-anak yang Bapak cintai, surat Atin kan tadi dalam SBK ini disebutkan ada berapa ayat, Cung?
Ada 8 ayat. Di sini Bapak untuk pertemuan sekarang akan menerangkan cuma 4 ayat. Jadi Quran surat Atin ayat 1 sampai 4 seperti itu. Nah, mengapa kita akan Kita akan memahami makna di sini nanti karena kita akan mencoba menganalisis, kita akan mencoba menguraikan karena pada kesempatan kali ini Bapak akan menggunakan metode PBL, Problem Based Learning. Jadi nanti anak-anak semua yang Bapak cintai akan mencari solusi masalah yang akan kita pelajari. Siap? Siap. Kemudian untuk kriteria kecapaian tujuan pembelajaran di sini, Bapak diharapkan untuk pertemuan ini siswa kalian mampu membaca. Itu yang pertama. Yang kedua mampu menghafal. Yang ketiga itu mampu mengidentifikasi makna. Kemudian mampu menjelaskan isi kandungan. Kemudian mengambil hikmah yang terkandung dalam Quran Surat Atin ayat 1 sampai 4. Siap belajar? Siap? Siap. Nah, di sini sebelum Bapak melanjutkan, mungkin kan adik-adik semua Bapak sudah tahu suka ke madrasah. Betul gak? Nah, Cung, siapa yang suka ke madrasah, Cung? Ya, mantap, bagus. Berarti semuanya sudah biasa ke madrasah. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan Bapak sampaikan untuk melihat pengetahuan sebelum kita mempelajari ya. Nah, yang pertama, Bapak tanya, sudahkah kalian hari ini mengaji? Sudah naik. Mengapa surat Atin itu diberi nama Atin? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak? Karena apa? Karena apa? Silakan Alvin. Karena diambil dari ayat pertama surat Atin itu sendiri. Tepuk tangan untuk Alvin. Iya. Kemudian pertanyaan yang ketiga terakhir. Sebutkan apa saja kelebihan manusia, Cung. Siapa yang bisa? Kelebihan manusia, silahkan Ega, sok. Baik. Sebelum melanjutkan, ini Bapak akan sedikit memperlihatkan pengenalan surat Atin. Nah, tapi sebelum melanjutkan, di sini Bapak akan melakukan persepsi. Nah, Bapak di sini mau bertanya dulu. Nah, karena tadi di awal sudah disebutkan bahwa kalian itu sangat rajin pergi ke madrasah. Kebetulan ini adalah pertemuan pertama kita di semester 2 kelas. Nah, apa yang Bapak tanyakan? Nah, Bapak akan bertanya, Cung, di sini siapa yang sudah mahir lancar membaca Quran surat Atin? Iya, Desipa ya. Ya. Silahkan Desipa baca surat Atin dari ayat 1 sampai ayat 4 dari mulai tahun. Tangan untuk teman kita Sipa. Nah, yang lain udah pada tahu, udah pada hafal? Jadikan motivasi itu siap. Ya, di sini Bapak akan sedikit mengenalkan surat Atin itu sendiri. Di sini dapat dilihat ya di layar kaca bahwasanya surat Atin yang akan kita pelajari itu ada 4. Yang pertama, ayat yang pertama, wattini wazzaitun. Ini salah satu contoh bacaan surat Atin dengan nada yang bagus. Tanya, ketika kalian mendengar bacaan merdu seperti itu, apa yang kalian rasakan? Senang? Enak didengar? Nah, coba jadikan itu motivasi untuk kalian. Kalian bisa, insya Allah. Bapak yakin kalian bisa. Ya. Nah, kemudian di sini Bapak sedikit menyelipkan tentang cara menghafal Al-Quran. Di sini ada tiga cara untuk kita bisa menghafal Al-Quran. Yang pertama itu adalah metode talqin atau imla ataupun dikte. Apa itu, Pak? Nah, metode talqin itu orang guru membaca ayat per ayat, kemudian diikuti oleh siswa. Kalau dalam metode pembelajaran disebut metode drill. Kemudian yang kedua tasmi, seperti tadi kita melihat video
ketika kita udah membaca, tasmi kita mendengarkan, oh ini lagunya enak, oh ini mah dapat apa? Dapat menenangkan hati karena nadanya bagus. Tasmi mendengarkan, baca orang lain. Yang ketiga adalah tikror. Apa itu tikror? Tikror itu adalah pengulangan. Jadi diulang terus. Atin, misalkan kita belajar ingin menghafal atin dari ayat 1 sampai 4, terus diulang 1, 2, 3, 4, diulang lagi, diulang. Untuk sekarang kita akan melihat sebuah video ya anak-anak kita, anak-anak Bapak yang Bapak cintai, tentang makna kandungan surat Atin ayat 1 sampai 4. Silakan oleh kalian cerna videonya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa nanti setelah selesai melihat video ini. Itu salah satu video yang sudah kita sama-sama simak, yang mana isinya makna kandungan dari surat Atin ayat 1 sampai 4. Silahkan mungkin dari adik-adik yang Bapak cintai, ada yang mau bertanya silahkan. Ya, siapa namanya? Nada. Ya, Nada, apa yang mau ditanyakan? Nah, Nada mempunyai pertanyaan seperti ini. Kalau buah tin ada gak di Indonesia? Sebelum Bapak menjawab, Bapak akan melemparkan kepada kalian. Ada yang mau menjawab? Silakan, mengacungkan tangan. Ya, silakan. Winda, apa jawabannya? Ya. Iya, betul. Tepuk tangan untuk teman kita Winda. Nah, jadi untuk sampai sekarang mungkin jarang di Indonesia itu ada buah tin. Tapi buah tin itu banyaknya di kota Syam, atau kalau kota Syam sekarang itu dikenalnya dengan negara Palestina. Nah, mengerti semuanya, mengerti? Nah, baik. Kalau sudah mengerti, Bapak lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya kepada materi terakhir di sini, yaitu hikmah yang terkandung dalam surat Atin. Di sini dapat kita lihat di antara hikmah yang terkandung dalam surat Atin itu, kita sebagai manusia harus memiliki akhlak yang baik, perilaku yang bagus. Itu karena dalam surat Atin telah dijelaskan dalam ayat keempat itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwasanya manusia itu diciptakan dengan ciptaan atau dengan sempurna, seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Ketika kita menghadapi cobaan, kita itu harus selalu bersyukur. Bersyukur apapun yang kita alami, apapun yang menimpa kepada kita, jadikan itu sebagai apa? Sebagai suatu cara, sebagai suatu wasilah untuk senantiasa kita bersyukur, berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerti? Nah, siap. Kalau sudah mengerti, kita lanjutkan kepada LKPD di sini. Nah, untuk LKPD silakan adik-adik semua bagi 3 kelompok. Nah, bagi 3 kelompok silakan menuju kelompok masing-masing. Oh, berembuk per kelompok. So. Oh, kelompok 1 di situ, kelompok 2 di sini kelompok 2, untuk kelompok 3 di sana. Oh. Sudah dibagi kelompoknya sudah? Ya, Bapak akan membagikan LKPD. Kelompok 1 mana? Oh, itu ya. Kelompok 1 ini LKPD-nya, kelompok 2 ini, dan kelompok 3 ini. Jadi cara pengisiannya begini ya, silahkan adik-adik per kelompok bekerja sama ya, jangan satu orang yang bekerja ya. Silahkan lihat di sini ada 2 gambar setiap kelompok. Ada 2 gambar, ada. Nah, silahkan uraikan apa saja yang kalian lihat. Nah, jangan lupa tulis kelompoknya di atasnya, nama-nama kelompoknya. Nah, buat kesepakatan kita, mau berapa menit buat kesepakatan? Berapa menit? 30 menit. Siap, sok. Kita buat kesepakatan mengerjakannya 30 menit. Ya, sok. Dimulai dari sekarang, silakan.
Baik anak-anak, waktu untuk berdiskusi sudah selesai 30 menit. Bapak mau tanya, sudah selesai semuanya sudah? Nah, alhamdulillah. Untuk sekarang silakan kepada setiap kelompok maju ke depan untuk menginformasikan apa yang tadi didiskusikan dan apa hasil yang kalian diskusikan beserta kelompok kalian masing-masing. Silakan dimulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah? Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dilanjut kepada kelompok 2, silakan untuk maju ke depan. Semuanya, nanti yang membaca perwakilan saja, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah? Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan kembali ke meja masing-masing lagi. Untuk selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih kepada setiap kelompok yang telah mempresentasikan tugas yang telah Bapak tadi berikan. Baik, sebelum kita melanjutkan kepada refleksi atau penguatan, Bapak di sini akan sedikit membuka sesi diskusi. Mungkin tadi baik dari kelompok 1, kelompok 2 ataupun kelompok 3 masih ada yang penasaran terkait uraian materi tugas yang telah Bapak sampaikan. Silahkan, ada yang mau bertanya? Nah, ya, silahkan. Alvin, apa yang mau ditanyakan? Hari manfaat buah tin, Mam. Ya, terima kasih. Teman kita ada yang bertanya seperti ini. Manfaat buah tin itu untuk apa? Nah, tadi ketika kelompok 1 mungkin akan menjawab. Manfaat buah tin untuk kesehatan pencernaan, mengatur tekanan darah, menguatkan kekebalan tubuh. Ya. Kak Kuping tuh kelompok 3 jawabannya. Nah, jadi di antara manfaat buah tin itu di antaranya yang pertama untuk kesehatan, melancarkan pencernaan tubuh kita. Yang kedua untuk menjaga imun kita. Kemudian yang ketiga untuk mencegah adanya penyakit-penyakit yang aneh gitu, dan banyak lagi dari manfaat-manfaat yang dapat kita temukan dari buah tin itu sendiri. Cukup itu mungkin jawabannya untuk kelompok 3, cukup? Ya, terima kasih. Baik anak-anak, untuk kesimpulan di sini, kesimpulan materi pembelajaran yang kita lakukan pada pertemuan kali ini, di antaranya ada yang tahu? Siapa yang mau? Cung, yang mau menyimpulkan. Baik anak-anak yang Bapak cintai, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan sebuah tes kemampuan akhir ya, atau disebut dengan tes sumatif. Seperti itu. Jadi ini Bapak akan mengetes kemampuan kalian. Seberapa mana kemampuan kalian ketika sudah melaksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Silakan isi masing-masing ya. Silakan kumpulkan semuanya ke meja Bapak di sini. Baik anak-anak semuanya, nanti ini Bapak akan periksa untuk tes hasil soal sumatif yang kalian telah isi. Nanti kalau masih ada yang kurang
dalam masalah penilaian, masih kurang dari KKM, maka Bapak akan mengadakan remedial ataupun pengayaan. Mengerti? Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Dari awal sampai akhir dapat kita simpulkan bahwasanya kita itu jangan sampai malas dalam membaca Al-Quran. Kita jangan sampai lupa bersyukur setiap hari. Bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Semoga apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Dan untuk pembelajaran minggu depan, kita akan melanjutkan masih dalam materi Quran Surat At-Tin. Surat At-Tin ayat ke-5 sampai ke-8. Itu untuk minggu depan. Baik, untuk mengakhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, mari kita tutup pertemuan kita dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan pembacaan Kifatul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir dari Bapak, mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.